Jadi Gesti, itu panggilanmu ya? Ya. Berasal dari mana nih? Dari Kupang, NTT. Baik. Jadi pekerjaanmu sekarang apa? Pekerjaan saya setiap hari petani. Saya dengar orang-orang pada awal ketika kamu bertani, orang-orang menganggap Gesti gila. Karena kalau dilihat dari topografi, daerah di mana tempat yang saya kerjakan kebun saat ini, 80-90% itu daerah berbatu karang. Sehingga Jadi lahan-lahan di sana atau tanah di sana itu lebih banyak batu karang? batu karang. Oke, Terus di sana kita 1 tahun 2 bulan saja yang musim hujan, 10 bulannya musim kemarau. Jadi awalnya batu seperti tadi tuh, karang-karang itu ya? Ya. Jadi kamu pelan-pelan cungkil berapa lama makan waktu? Kalau yang pertama itu lahan seluas 1000 meter persegi, itu usaha bersama saya dengan istri sekarang. Kurang lebih 2 tahun saya kerja sendiri tanpa 2 pernah tahun? kerja. Untuk dapat berapa luas itu 2 tahun? Itu 1000 meter pertama. 1000 meter, 1000 meter. selama 2 tahun? Kerja selama 2 tahun. Astaga, itu kerja berat. Itu manual, pakai cungkil, pakai tangan? Pakai cungkil manual. Tidak pakai mesin gitu, bongkar-bongkar tidak? Tidak, pakai cungkil, pakai besi gali Nah, manual. pantas orang-orang bilang kamu gila. Ya. Jadi masyarakat di sana itu apa? Lebih banyak pekerjaan utamanya apa? Kalau di sana pekerjaan pertama petani, cuman petani yang kadang musiman saja. Jadi karena melihat topografisnya, lalu di sana musim hujannya cuma 2 bulan dalam setahun, sehingga musiman banyak. Jadi tanam apa biasanya masyarakat? Rata-rata kita tanam jagung, tanam di antara karang-karang itu. Iya. Bagaimana waktu itu ya, Gesti kemudian terpikirkan, aku mau jadi petani aja. Padahal dengar-dengar nih, katanya orang tua sebenarnya ingin kamu jadi PNS, tapi kamu memilih jadi petani. Di tengah situasi dan kondisi lahan yang bebatuan karang seperti itu. Dari mana ide untuk betul-betul memutuskan jadi petani? Mungkin yang pertama di pikiran saya, petani itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi tidak ada satu manusia di muka bumi ini yang tidak makan. Kalau yang makan berarti sumbernya dari pertanian. Yang kedua, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, mayoritas petani di atas 70%. Dan memang kita sudah disiapkan dari Tuhan dengan topografi alam yang seperti itu. Lalu tantangan buat kami yang pernah belajar di pertanian, ya kalau kami kerja di luar, basic kami kan pasti kami belajar baru. Tapi kalau bagaimana tentang bertani yang baik dan benar kan dasarnya sudah punya yang kita belajar. Yang berikutnya lagi, kalau semua tidak punya niat untuk jadi petani, lalu siapa yang urus pertanian di Nusa Tenggara Timur? Lalu pada waktu itu, kalau saya tidak salah, upah minimum Provinsi NTT sekitar 1,6 juta. Kalau saya kerja di perusahaan dengan UMR seperti itu, berarti saya harus bayar kontrakan, saya harus beli makanan untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mencukupi. Kalau saya punya usaha hortikultura, integrasi dengan ternak, dengan ikan, artinya secara pendapatan walaupun cuma 50.000 sehari, tapi untuk kebutuhan keluarga saya cukup. Jadi makanan yang sehat tinggal ambil untuk kebutuhan keluarga, itu yang dasarnya pertama. Dasarnya pertama tidak berbisnis. Awalnya itu? Awalnya itu. Oke, jadi waktu awal itu lahan yang 1000 meter yang digarap itu, kamu tanamin apa pada awalnya? Pertama itu setelah kita punya lahan itu 1000 meter itu, pertama yang kita tanam itu pepaya. Setelah pepaya, kita integrasikan dengan tanaman kangkung pertama. Terus waktu itu kita tidak punya air, kita beli air tangki. Nah, itu pertanyaannya itu, karena hujan tadi kan curah hujan sedikit sekali tuh. Kita beli tangki, dan tangki itu setiap 3 hari kita harus beli tangki 60.000, sehingga biaya produksinya besar, sehingga kita tidak bisa untuk bisnis. Terus dari situ kita mulai kumpul uang, terus kita mulai bor air dengan kedalaman 92 meter. Wow. Dari situ bagaimana kita pikir, bagaimana untuk menghabiskan airnya, karena kita udah siapkan baknya, kurang lebih satu jam ya udah terisi semua bak itu, sehingga dalam lahan 1000 meter itu kita mulai usaha ternak ayam, ikan, dan bagaimana cara menghabiskan air saja waktu itu. Oh, jadi sombong sekarang. Air melimpah gitu ya, dengan kedalaman bor 90 meter. Tadi kan mulai dari 1000 meter,
kemudian sempat saya dengar tadi udah 1,5 hektar lahan yang digarap. Sudah 12.000 meter persegi sekarang, Oh, yang sudah, milik sendiri. Iya. Dan tanaman yang sekarang ditanam di situ apa aja? Yang sekarang budidaya hortikulturanya ada 20 jenis tanaman, ada integrasi dengan lele, ada kambing, ada ayam juga. Dengan kita bikin kompos sendiri. Jadi ekosistemnya udah ada ini ya. Sistem pertanian integrasi di dalam satu lahan. Coba sampaikan apakah itu nasihat atau pandangan ya dari Gesti kepada anak-anak muda. Jangan takut jadi petani. Tunggu, aku ulang. Jangan takut jadi petani. Jangan takut Kenapa? jadi petani. Petani itu keren. Petani itu keren. Petani itu kalau digabungkan dengan teknologi itu luar biasa. Anak muda itu harus inovasi. Dan harus manfaatkan lahan yang kosong itu harus ada isi produk-produk pertaniannya. Pertaniannya itu kebutuhan primer, kebutuhan pangan. Petani itu aset bangsa. Dan petani itu melindungi lingkungan hidup di mana kita berada. Ayo jangan malu jadi petani. Siap. Siap. Tapi saya ingin tahu, Bakti ini perusahaan apa? Tugas utamanya apa? Bakti ini berdiri tahun 2006 lalu, sebuah organisasi di bawah Kementerian Kominfo yang memang didesain sebenarnya kelahiran Bakti ini untuk mengelola sejumlah dana. Nah, dana apakah itu? Yaitu dana yang diperoleh dari kontribusi operator telekomunikasi. Karena tahun 2005 dilakukan deregulasi di sektor kami, sektor telekomunikasi, bahwa dulu ya, yang namanya PT Telkom, PT Indosat ya, yang masih 100% BUMN milik pemerintah, itu menjadi agennya pemerintah untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh pelosok. Namun demikian dengan seiring ya berkembangnya waktu, Indosat kemudian menjadi PT ya, dan Telkom menjadi perusahaan publik, tidak lagi 100% milik pemerintah, tentu orientasinya akan menjadi berbeda. Ya. Sehingga keluarlah deregulasi tersebut memungut sejumlah kontribusi dari seluruh operator telekomunikasi yang dinamakan kontribusi Universal Service Obligation atau USO. Okay. Nah, kemudian diserahkan pada pemerintah untuk dikelola sehingga berdirilah Bakti. Ibarat tugas utamanya apa? Nah, tugas utamanya memanfaatkan kontribusi yang diperoleh tersebut untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur yang tidak selesai oleh operator karena urusan bisnis yang tidak visible. Oke. Gap infrastruktur digital itu begitu besar. Antara perkotaan yang ada di Jawa, yang ada di pulau kota-kota besar Sumatera lainnya, dengan sebagian besar yang ada di saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Atau mungkin utaranya, paling utara Indonesia, utaranya Manado sana ada Pulau Miangas, ada Natuna mungkin ya. Ada paling selatan Indonesia, Pulau Alor lainnya, hingga ke Papua dan pedalamannya. Nah, itu ada gap yang besar sekali. Besar, ya. Kalau boleh tahu, daerah mana yang paling menantang selama Anda memimpin Bakti ini? Langsung menjawab Papua. Kenapa Papua? Karena dari ibu kota kabupaten ke kecamatannya, di luar Papua rata-rata terhubung dengan jalan, akses darat. Itu mudah membangunnya. Karena jaringan satelit optik cukup dibangun mengikuti jalan yang sudah terbangun. Tapi ketika masuk ke Papua, ibu kota kabupaten ke kecamatan atau ke distrik lah ya, itu sering terputus melewati pegunungan. Nah, sehingga pilihan membangun komunikasi lewat radio atau microwave itu menjadi salah satu opsinya. Lalu dari kecamatan hingga ke desanya pun itu sering tidak ada akses jalan. Sehingga kami harus membangun jaringan tadi microwave ya, yang tidak cukup, ibaratnya kalau kami teknis itu satu hub itu antara ujung satu ujung satu. Mereka harus membutuhkan beberapa kali repeater yang secara berulang. Nah, inilah yang tantangan terbesar kami, Medan, untuk menghadapi di Papua. Jadi kalau dilihat itu biasanya pengalaman teman-teman di lapangan itu kalau di hutan itu apa suka dukanya yang Anda tahu? Perjalanan melakukan pembangunan infrastruktur ini ya memang saya ke depan ini selalu meminta ya kepada mitra-mitra kita, rekan-rekan kita ketika melakukan hal ini selalu
mendokumentasikan. Kenapa perlu ini? Karena menurut keyakinan saya bahwa ini sebuah proses yang tidak akan terjadi di kemudian hari. Once ini selesai, infrastruktur ini selesai, tentunya kita akan fokus bagaimana manfaat internet ini bisa untuk digital ekonomi atau kehidupan lainnya. Nah, ini saya dengar Anda didampingi seorang teman yang ada di lapangan ya, Ya. yang selama ini juga bahkan ini di daerah timur kalau nggak salah ya. Betul. Bagaimana kalau kita ajak ngobrol aja? Ya, oke. Oke ya. Bagus. Baik, namanya adalah Immanuel Karel Imang. Karel, terima kasih sudah hadir. Iya, Ya. silakan duduk Karel. Kamu asli dari mana? Kupang. Kupang. Ya. Sekarang ini kerja atau ngurusin daerah atau wilayah mana? Sekarang saya remote proyek Palapa Timur untuk power systemnya. Oke, Jadi kita Palapa monitoring. Timur. Iya. Jadi Palapa kita Timur itu artinya daerah mana? untuk Papua. Papua. Jadi kita monitoring untuk genset, CCTV, powernya, karena sistem kita sudah bisa di remote. Oke, dari jauh sudah bisa Iya. dioperasikan itu ya. Iya. Tapi kamu katanya punya pengalaman ya, berada di lapangan langsung di daerah mana? Papua. Di Papua. Nah, coba cerita. Katanya pernah jalan kaki sampai berapa hari? Iya. Waktu itu lokasinya kita di repeater. Kita sudah coba pakai heli. 2 kali kita coba tembus, tapi cuaca tidak memungkinkan untuk masuk ke lokasi tersebut. Ini bawa material, barang-barang ya? Iya, kita bawa spare part sama toolkit, sama bahan makanan juga. Jadi helikopter nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Terus? Karena lokasinya itu memang matahari itu muncul mungkin hanya 1-2 jam aja. Begitu itu kabut lagi Iya, tutup. dan memang harus ada orang yang untuk sampai di sana duluan untuk guide. Oh, cuaca lagi bagus, baru heli. Segera terbang. Ya. Oke. Jadi harus ada guide untuk di lokasi dulu standby. Nah, jadi kamu pernah mengalami Ya, itu? Jadi ketika sudah 2 kali kita gagal, akhirnya bos bilang, kamu jalan kaki ya. Jalan berapa kaki. orang itu? Waktu kalau dari perusahaan saya sendiri. Sendirian? Iya. Jalan kaki? Saya diperbantukan oleh masyarakat lokal. Oke, berapa hari itu? Harus 4 menuju hari. ke lokasi? 4 hari? Iya. Sebelumnya juga sudah ada yang pernah mencoba, cuma kena sakit kan, karena Oh, jadi fisik batal, kan, turun lagi. Iya, fisik juga mempengaruhi. Ini sih. ketinggian berapa ya? Kalau di C2 repeater itu kira-kira sekitar 1.200. 1.200, oke. Terus yang paling tinggi 4.200. 4.200. Iya. Itu yang paling tinggi. Iya. Ada apa di situ? Receiver atau apa? Tower BTS atau Power apa? juga, backbone ya. Oke, jadi bisa dibangun di ketinggian Iya, 4.000. bisa. Ini Kita sekedar pakai gambaran ya. oksigen. Kalau Semeru itu kan 3.676 ya kalau nggak salah ya. Betul. Artinya ini di atas Gunung Betul, di atas. Semeru ini ya tingginya ya, lebih tinggi dari Gunung Kartens. Semeru. Ya. Itu artinya dingin dan Ini luar biasa. kabut loh. Ya, pakai oksigen kita di sana. Oh, pakai oksigen. Ya, oksigen portable yang kecil. Kita kerja juga tunggu cuaca bagus. Saya kan pernah hidup di sana juga dan malaria kan ancaman, salah satu ancaman Iya. yang berat itu. Banyak dari teman-teman juga yang terkena malaria terus harus dievakuasi. Ada juga beberapa yang memang harus balik ke Jakarta. Tapi ya puji Tuhan saya di sana dari awal sampai selesai saya tugas di sana ya. Mungkin karena kulit sama fisik juga. Berapa lama tugas di sana? Saya hampir 2 tahun, Pak. 2 tahun. Iya. Tantangan yang paling berat itu di daerah mana? Ya itu C4, C4 C7. itu di daerah C7. mana itu? Daerah Pegunungan. Puncak. Oh, Puncak Jaya Iya, itu. Abema. Oh, oke. Di Iya. situ yang paling sulit. Iya, paling sulit. Anunya lokasinya ya. Ya, matahari kadang 1,5 jam, 1 jam dan Hilang-hilang terus. kita- Itu lembab, dingin. bikin kopi tuang langsung minum. Kalau tidak langsung jadi Iya. es kopi. Iya. Nah, ini aku dengar kabar bahwa kamu menjadi penggerak internet masuk desa. Ya, Padahal awalnya sebenarnya untuk kepentingan pribadi, tapi kemudian kamu melihat ada kepentingan yang lebih besar, yaitu desamu ya. Jadi penggerak internet masuk desa itu maksudnya bagaimana? ide tersebut dapat saat itu saya selesai kuliah ya Pak ya.
Jadi saya melihat peluang yang cukup besar untuk usaha internet ini. Karena melihat seiring berkembangnya zaman, jadi konektivitas itu menjadi suatu bagian penting, bahkan menjadi kebutuhan. Nah, coba ceritakan secara sederhana bagaimana sih cara kerjanya. Jadi sistem kita yang kita bangun di BUMDes Maju Bersama adalah, saya cerita mungkin dari awalnya dulu Pak ya, Oke, iya. dari awal berdirinya unit usaha tersebut. Jadi pada tahun 2017 kemarin kita membentuk unit usaha internet di BUMDes Maju Bersama dengan niat untuk mempermudah konektivitas internet di desa. Karena kebetulan desa kami pada saat itu untuk koneksi internet sudah ada, cuma tidak stabil. Nah, jadi saya bersama teman-teman kemarin berinisiatif bagaimana membangun suatu bisnis yang bergerak di bidang jasa layanan internet. Nah, jadi setelah usaha tersebut berjalan, tapi kita tidak berani Pak untuk ekspansi ke area yang lebih luas pada saat itu. Karena kita keterbatasan izin. Jadi sampai tahun 2019 akhir, jadi kurang lebih 2 tahun usaha tersebut dijalankan, kami belum berani ekspansi. Terus setelah 2 tahun apa yang Jadi terjadi? setelah 2 tahun kita karena BUMDes ya, berkonsultasi dengan dinas kabupaten, saat itu dinas PMD kabupaten, jadi ternyata usaha tersebut ilegal. Nah, jadi mereka juga nggak berani support terlalu banyak. Iya. Nah, jadi setelah berkomunikasi dengan dinas PMD kabupaten, akhirnya mereka menyarankan untuk menghubungi Bakti. Pada saat itu saya juga nggak tahu Bakti itu apa. Saya kira iya. nama orang gitu. Terus? Saya cari informasi di internet, ternyata Bakti itu adalah salah satu bagian dari Kementerian Kominfo. Dan perizinannya ada di situ. Iya. Terus? Nah, jadi setelah berusaha nih cari kontak Bakti, akhirnya pada saat itu kita dapat, kita hubungi dan ternyata mereka menerima dengan baik. Dan juga ternyata waktu itu mereka juga sudah ada program ingin bekerja sama dengan BUMDes untuk konektivitas wilayah boleh dikatakan minim sinyal internet. Oke. Ada nggak pelatihan-pelatihan untuk usaha-usaha berbasis internet atau online, e-commerce gitu-gitu? Ada nggak pelatihan-pelatihan seperti itu? Pelatihan saat ini yang kita jalankan adalah pertama pelatihan e-commerce, yang kedua itu yang baru kita mau mulai pada akhir Agustus ini adalah pelatihan untuk guru. Oke, pelatihan apa itu? Karena kita di BUMDes berkomitmen tidak hanya bicara tentang konektivitas internet, tapi keberlanjutan setelah konektivitas itu ada. Nah, jadi kita di BUMDes merancang suatu platform itu yang bisa digunakan oleh antara guru dan murid. Sistemnya kami rancang dan kami gratiskan koneksi untuk guru dan murid. Jadi mereka hanya perlu terkoneksi ke jaringan internetnya BUMDes. Jadi mereka bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk pembelajaran jarak jauh. Tadi ada apa itu? Orang seperti di depan ATM gitu ngapain itu? Itu apa itu? Itu namanya layanan mandiri desa. Apa gunanya itu? Jadi itu bentuk komitmen kami yang tadi setelah konektivitas kami jalankan. Jadi kami membuat suatu sistem yang mana masyarakat bisa membuat surat misal, itu bisa dilakukan secara online ataupun lewat layanan mandiri tadi. Oh, ini seperti kayak pembuatan kartu keluarga gitu-gitu ya? Iya. Atau apa? Surat-surat terus Surat dicetak? keterangan domisili misalkan. Jadi kalaupun orang itu nggak ada di desa, tetap bisa mengakses bisa melalui jaringan ini? Ya, bisa. Jadi tidak harus ke balai desa atau ke kantor kelurahan gitu nggak ya? Enggak, itu bisa dilakukan secara online dari manapun, kapanpun. Jadi tinggal memasukkan nomor induk kependudukan di aplikasi tersebut dan kode PIN dari
orang tersebut. Jadi bisa berurusan jarak jauh. Baik, ke depan apa rencana Anda dengan adanya internet masuk desa ini? Kedepannya kita akan mengembangkan suatu portal aplikasi karena tadi jaringan BUMDes Maju Bersama itu sudah ada di kurang lebih 22 desa yang dengan menggunakan sistem full fiber optik dan juga itu sudah kita pasang kurang lebih 400 akses point. Nah, dari 22 desa tersebut itu memiliki sumber daya alam yang beda-beda. Ada penghasil jeruk, ada penghasil padi, ada penghasil buah naga, ada penghasil nelayan ikan, dan banyak produk-produk lainnya. Jadi nanti kita di BUMDes rencananya akan kita mulai pada tahun 2022, kita akan membuat suatu portal yang mana dari seluruh BUMDes yang 22 desa tersebut itu bisa berkolaborasi dalam satu aplikasi tersebut. Oh, antar BUMDes ini ya? Iya, jadi sejenis bisnis to bisnis. Iya, B2B. Misal dari desa Sejiram yang memang penghasil jeruk itu bisa memasarkan produk mereka misal di desa B yang memang penghasil karet atau lada. Melalui BUMDesnya? Melalui BUMDesnya, melalui aplikasi tersebut. Jadi saling menguntungkan antar BUMDes ini ya? Iya.